Lo pernah nggak sih ngerasa hidup lo tuh kayak lagi berantakan bet guys? Kerjaan lo numpuk lah, kamar lo acak-acakan lah, inbox email lo penuh, dan isi kepala lo kayak pasar malam. Ribut, rame, dan nggak tahu mana duluan yang harus diberesin. Terus lo mikir, salah deh gue. Nah, gimana cara mulainya dan apa dulu yang harus gue beresin? Kayaknya semuanya tuh susah gitu buat lo lakuin. Kalau itu lo, video ini bukan cuma buat lo tapi juga lo dan gue. Karena gue juga pernah dan kadang masih ngerasa kayak gitu. Gue ingat banget satu masa di hidup gue, kayak semua hal berantakan dalam waktu yang sama. Deadline kerjaan nabrak lah, kesehatan drop lah, keuangan minus lah, dan hubungan sama orang sekitar tuh jadi renggang banget. Waktu itu gue ngerasa kayak overwhelmed banget guys. Kayak hidup tuh numpuk semua urusannya dalam satu hari. Tapi gue belajar, kalau semuanya kerasa chaos, yang lo butuh itu bukan solusi instan, tapi cara buat mulai satu-satu dengan sadar, dengan mindful, tanpa bikin diri sendiri tuh tambah stres. Yang pertama, sadar dulu kalau lo itu nggak harus ngeberesin semuanya sekaligus guys. Menurut Greg McKeown, penulis Essentialism, ketika hidup terasa overload, kita harus mulai dari menyaring what is essential. Contohnya gini, kamar lu misalnya berantakan nih, kerjaan lu numpuk, dan lu capek. Jangan langsung pengen beresin semuanya lah. Mending lu tanya ke diri lu sendiri, apa yang paling ngaruh ke hidup gue hari ini kalau diberesin duluan? Mungkin bisa jadi itu istirahat, atau mungkin itu mandi malah, atau mungkin itu balas satu email penting. Lu mulai dari satu hal aja, karena satu hal kecil yang lu beresin bisa ngurangin 10% kekacauan di kepala lu sendiri. Yang kedua gini, rapiin yang lu bisa lihat dulu. Karena menurut studi dari Princeton University, Neuroscience Institute-nya, katanya gini, otak kita lebih fokus ketika visual di sekitar kita rapi. Artinya, lingkungan yang tertata bantu pikiran jadi lebih tenang. Nah, langkah kecil yang bisa lo lakuin untuk bisa sampai ke arah sana adalah yang pertama. Menurut gue ya, rapiin dulu meja kerja lo kalau lo mau mulai kerja dengan baik. Cuci dulu piringnya udah numpuk. Lo bersihin dulu notifikasi-notifikasi handphone lo yang nggak penting. Karena ini bukan soal perfectionism, tapi nyiptain ruang buat tenang. Ketiga, lo mesti keluar dari mode panic multitasking. Karena kalau semuanya dikerjain bareng, yang selesai itu malah nggak ada guys. Karena menurut Cal Newport dalam bukunya Deep Work, manusia cuma bisa produktif pas lagi fokus sama satu hal, tanpa distraksi. Contohnya gini, jangan sampai lu sambil kerja malah sambil buka IG, sambil balas WA, sambil mikir utang lagi. Jadi buat waktu fokus 25 menit, itu biasanya gue pakai teknik Pomodoro ya. Lu kerjain satu hal, abis itu istirahat 5 menit. Lakuin 3-4 kali dulu aja dalam waktu 3-4 jam. Keempat, riset jadwal harian lu. Bukan buat jadi super disiplin, tapi kayak buat punya struktur dasar. Misalnya gini, kayak lu mesti bangun jam segini, lu mesti makan jam segini, lu mesti tidur jangan lewat dari jam sekian. Karena sering banget nih, hidup tuh berantakan bukan karena masalah yang gede, tapi karena ritme kecil yang nggak lu jaga. Kelima nih, lu mendingan kasih ruang buat merasa. Kadang tuh kita pengen semuanya cepet rapi, tapi kita tuh nggak ngasih tahu atau ngasih waktu gitu buat ngerasain dulu. Chaosnya menurut Dr. Edith Eger, survivor Holocaust dan psikolog, dalam bukunya The Gift, What We Don't Feel We Can't Heal. Contohnya gini, lu ngerasa capek, tapi lu ngelawan pakai kopi, bukan istirahat. Lo sedih, tapi lo skip biar bisa tetap strong. Padahal, lu duduk diem aja. Nulis di jurnal atau ngobrol sama teman itu bisa ngebantu lu ngelepas tekanan emosional. Dan itu juga bagian dari ngerapin hidup. Sekarang gue pengen tahu bagian mana dari hidup lu yang paling berantakan hari ini dan lu pengen mulai dari situ. Dengan coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu dengan nulis, lu bisa dapat kejelasan baru dan bisa jadi lu ngebantu orang juga yang lagi baca komen lu. Keenam, lu mesti bikin sistem baru pelan-pelan. Jangan terlalu ngarep semua berubah drastis dalam satu hari, guys. Karena kata James Clear di buku Atomic Habits, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Contohnya gini nih, bangun pagi langsung minum air putih deh. Tulis 3 hal yang mau lu beresin hari ini. Buat 1 jam belajar atau upgrade skill lu. Sistem ini yang bakal nyelamatin lu dan bukan motivasi yang muncul sesekali. Ketujuh ini penting banget nih buat kita semua, terutama buat yang Gen Z ya. Jangan ngerapiin hidup buat validasi orang lain. Karena kadang kita tuh terlalu sibuk buat nyari pembuktian, bukan ketenangan. Masalah peace of mind tuh mahal banget guys. Dan kalau if you don't seek for peace of mind, kamu bakal stuck terus di situ. Kayak gini, pengen produktif biar kelihatan sibuk, pengen sukses biar bisa posting hasil, pengen rapi biar orang lain kagum. Padahal ngerapin hidup tuh soal lu sendiri, supaya lu bisa tidur lebih nyenyak, supaya lu nggak capek mikir terus, supaya lo bisa bilang kayak gue punya kendali lagi atas hidup yang gue punya. Berantakan tuh bukan akhir dari segalanya guys. Itu tuh cuman fase yang bisa banget buat lo lewatin pelan-pelan. Gak harus sempurna, tapi terus maju. Hari ini nih ya, mungkin lo nggak bisa ngerapin semuanya, tapi lo bisa ngerapin satu hal. Dan besok, satu hal lagi. Sampai pelan-pelan semuanya mulai terang lagi. Kalau video ini ngebantu lo, share ke teman-teman yang hidupnya juga lagi kerasa berantakan. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, karena besok kita bakal bahas topik yang super penting banget nih. Gimana caranya berhenti ngebandingin diri lo sama orang lain di sosmed. Jangan lupa follow gue di @davaspix untuk tips improvement dan juga komunikasi lainnya. Terakhirnya, ingat, berantakan tuh manusiawi, tapi lo juga manusia yang punya kapasitas buat bangkit. Thank you.